Selamat pagi, saya Franciscus Pacebene. Perkenalkan, nama saya Franco Fauskono dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang upaya rakyat dalam menjaga NKRI dalam bentuk integrasi nasional dalam aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, langsung aja ke dalam videonya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam contohnya, angka baiknya kita mengetahui apa sih itu integrasi nasional. Nah, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu contoh aktualisasi di bidang politik, yaitu Pilkada serentak pada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Bukan alasan kenapa saya memilih Pilkada 2020 kemarin, karena pada Pilkada 2020 kemarin merupakan pilkada yang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. Karena pada pilkada kali ini dilaksanakan pada saat dunia terserang oleh wabah COVID-19 yang merupakan suatu tantangan baru bagi rakyat Indonesia agar menjaga keutuhan NKRI dalam bidang politik. Kenapa pilkada termasuk integrasi dalam politik? Karena dengan adanya pilkada, semua warga negara diwajibkan untuk mengikuti pilkada ini tanpa adanya pengecualian sedikit pun. Dan semua warga yang memiliki hak untuk menentukan nasib bangsa ke depannya dengan memilih calon-calon yang ada. Dari setiap orang yang ikut serta dalam pilkada tersebut, maka ia sudah menjalankan salah satu upaya warga negara dalam bidang politik. Karena ia telah memberikan hak suaranya untuk menentukan bangsanya agar lebih maju dalam kebersamaan dengan rakyat-rakyat yang lain. Walaupun pilkada pada tahun kemarin terasa sangat berbeda, namun itu tidak menyurutkan semangat rakyat Indonesia dalam ikut serta memeriahkan pilkada, walaupun tentunya harus dibatasi oleh adanya protokol kesehatan agar wabah COVID ini cepat selesai. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Simulasi pencoblosan dan penghitungan suara ini digelar di TPS 10, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi dalam mempersiapkan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan diterapkan mulai dari pintu masuk TPS hingga petugas KPPS yang dilengkapi alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Pemilih yang datang ke TPS sebelumnya akan diperiksa suhu tubuh dan mendapat sarung tangan plastik, serta diwajibkan untuk mencuci tangan yang disiapkan di pintu masuk dan keluar TPS. Terdapat 3 bilik suara ditambah 1 bilik suara khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Namun dalam simulasi ini, potensi kerumunan warga masih dapat terjadi, terutama pada antrian warga. Pelanggaran protokol kesehatan ini akan menjadi masukan dan catatan yang akan dilaporkan ke KPU RI agar pada pelaksanaan 9 Desember mendatang berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, setelah kita melihat video yang tadi, kita dapat melihat betapa antusiasnya warga negara Indonesia dalam mengikuti simulasi pilkada. Walaupun itu hanya sebuah simulasi, namun mereka tetap datang berbondong-bondong ke tempat simulasi tersebut, yang mengartikan semangat warga Indonesia untuk berupaya mempertahankan NKRI di bidang politik itu masih sangat tinggi, walaupun dibatasi dengan adanya protokol kesehatan dan semacam-macamnya. Kegiatan pilkada tersebut merupakan upaya pemerintah yang dimaksudkan agar rakyat bisa membuktikan bahwa rakyat juga peduli dengan pemerintah dan sesamanya tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama, sehingga kegiatan ini sejalan dengan aktualisasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Demikian video ini, terima kasih telah menonton. Selamat pagi, salam Franciscus Pacebene.